Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Dwi Mulyanti dengan NIM 210703667 dari kelas TPKB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana produksi ClO2 pada Non-Integrated ClO2 Plant atau yang dikenal dengan ERCO Plant. Tugas video ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester unit produksi bahan kimia. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa chemical plant process yang terdiri dari klor-alkali, integrated ClO2 plant, non-integrated ClO2 atau ERCO, SO2 plant, cryogenic O2 plant, serta non-cryogenic O2 plant atau VSA. Nah, di sini kita dapat melihat overview dari integrated serta non-integrated ClO2 plant. Nah, pada integrated ClO2 plant itu terdiri dari design capacity yang terdiri dari CP1, CP2, dan CP5, yang dimana total dari design capacity-nya itu adalah 117. Sedangkan fiber line consumption yang biasa digunakan terutama di PT RAPP adalah sekitar 100-120 TPD. Nah, oleh karena itu integrated ClO2 plant itu tidak memenuhi atau tidak mencapai dari design capacity. Oleh karena itu diadakannya non-integrated ClO2 plant yang dimana memiliki design capacity 30 yang dapat digunakan sebagai backup jika integrated ClO2 plant tidak dapat mencapai dari design capacity yang kita butuhkan untuk di fiber line. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengapa sih harus ada ERCO atau ERCO plant. Nah, ERCO plant adalah Electrochemical Reduction of Chloride Oxidizer Plant, yang dimana merupakan pabrik reduksi elektrokimia oksidator klorat yang merujuk pada proses produksi klorin dioksida dengan menggunakan metode elektrokimia untuk mengurangi oksidator natrium klorat menjadi klorin dioksida. Nah, ERCO plant sering dianggap sebagai backup proses integrasi karena memiliki beberapa keuntungan dalam hal keandalan dan ketersediaan produksi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ERCO plant sering digunakan sebagai sistem cadangan dalam proses integrasi. Yang pertama, keandalan operasional, yang dimana ERCO plant memiliki desain yang sederhana dan dapat diandalkan. Lalu, kecepatan respon. ERCO plant memiliki waktu respon yang relatif cepat, dan ketika terjadi gangguan pada sistem integrasi utama, ERCO plant dapat diaktifkan dengan cepat untuk memulai produksi klorin dioksida secara mandiri. Selanjutnya, ketersediaan bahan baku yang dimana dalam situasi darurat atau ketika pasokan bahan baku terganggu, ERCO plant dapat menjadi alternatif yang dapat diandalkan. Kemudian pengelolaan resiko, dengan menggunakan ERCO plant sebagai backup proses, pabrik dapat mengurangi resiko terkait kegagalan atau gangguan pada sistem integrasi utama. Dengan adanya alternatif produksi yang handal, pabrik dapat meminimalkan dampak negatif dari kemungkinan terjadinya gangguan produksi yang tidak terduga. Meskipun ERCO plant sering digunakan sebagai backup proses integrasi, penting untuk mencatat bahwa keputusan untuk menggunakan sistem backup ini harus didasarkan pada analisis resiko, kebutuhan produksi, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan operasional pabrik. Nah, teknologi ERCO sendiri terdiri dari beberapa macam, yang terdiri dari R3, R3H, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R101, R12TM, dan R13TM. Nah, di sini kita akan menjelaskan masing-masing nih dari beberapa teknologi ERCO. Yang pertama R3. R3 ini merupakan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan akan peningkatan keamanan proses, efisiensi kimiawi yang lebih tinggi, dan pengurangan produk samping belerang dibandingkan proses ClO2 sebelumnya. Proses ini menggunakan natrium klorat, asam sulfat, dan natrium klorida sebagai zat reduksi untuk menghasilkan larutan ClO2, natrium sulfat atau produk sampingan kristal, dan produk sampingan klorin sebagai air klorin atau hipoklorit. Nah, selanjutnya R3H, yang dimana didasarkan pada kimia R3, namun menggantikan sebagian asam sulfat dan semua atau sebagian natrium klorida dengan asam klorida. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan dalam produksi dan pemulihan natrium sulfat atau natrium dan belerang yang dibutuhkan oleh sistem pemulihan kimia pabrik. Selanjutnya, R5, yang dikembangkan untuk pabrik yang tidak memerlukan produk sampingan natrium sulfat. Proses ini hanya menggunakan HCl dan natrium klorat untuk menghasilkan ClO2. Karena tidak ada asam sulfat yang digunakan, kristal padat natrium klorida diproduksi bersama yang dapat dibuang atau digunakan untuk membuat air garam untuk pembuatan natrium klorat. Selanjutnya, pabrik R6, ClO2 merupakan sistem R5 yang terintegrasi dengan pabrik natrium klorat dan HCl, sehingga satu-satunya bahan baku yang dibutuhkan oleh pabrik adalah listrik dan pembuatan unsur klorin. Teknologi ini bermanfaat bagi produsen pulp yang diputihkan yang terletak di daerah terpencil yang akibatnya mungkin mengalami tantangan rantai pasokan dalam 5 bahan kimia yang dibutuhkan oleh konfigurasi proses lainnya. Selanjutnya R7 yang menggunakan kimia dengan proses R3H.
Produk samping gas klorin bagaimanapun direaksikan dengan belerang oksida untuk membentuk campuran asam sulfat dan asam klorida. Kemudian didaur ulang ke generator ClO2. Secara efektif menghilangkan produk sampingan klorin dan mengurangi jumlah natrium sulfat yang dihasilkan. Selanjutnya R8, yang dimana digunakan untuk produsen POP yang dibuktikan bebas unsur klorin atau SCF, dengan memanfaatkan metanol sebagai zat reduksi untuk menghasilkan ClO2. Dari natrium klorat dan asam sulfat, pada dasarnya tidak ada produk sampingan klorin yang terbentuk dan juga lebih sedikit produk sampingan sulfat yang dihasilkan dibandingkan dengan proses ClO2 lainnya. Kemudian, RCO-R9 dikombinasikan dengan RCO-R10 atau RCO-R11 tanpa katalis. Desain R9 menampilkan elektrolisis semua atau sebagian produk samping sulfat dari proses ClO2 terkait. Larutan asam yang dihasilkan dalam sel elektrolisis dapat didaur ulang kembali ke proses ClO2 atau digunakan di tempat lain di pabrik, sehingga mengurangi kebutuhan asam pabrik. Sel elektrolisis juga menghasilkan natrium hidroksida yang berharga yang dapat digunakan di penggilingan. Selanjutnya RCO-R10. Nah, salt cake produk sampingan asam atau natrium sesquisulfat dari proses R8 diubah menjadi natrium sulfat netral dalam proses RCO-R10. Asam yang diperoleh kembali dari bungkil garam yang bersifat asam dalam proses R10 dikembalikan ke proses R8 untuk mengurangi kebutuhan asam dan jumlah produk tambahan garam sekitar 24%. Nah, selanjutnya R11, yang dimana merupakan proses ClO2 menggunakan hidrogen peroksida sebagai zat reduksi untuk menghasilkan ClO2 dari natrium klorat dan asam sulfat. Pada dasarnya tidak ada produk sampingan klorin yang terbentuk, dan selain itu kinerja sistem efluent pabrik juga dapat memperoleh manfaat dari penggunaannya. Kemudian, RCO-R101 adalah generator elektrokimia tunggal skala kecil yang menghasilkan larutan ClO2 dengan melewatkan gas ClO2 melalui membran transfer gas ke aliran air penerima, biasanya memerlukan disinfeksi. RCO-R101 paling cocok untuk disinfeksi air minum untuk kota Madia. Selanjutnya, R12TM yang merupakan elektrolisis yang digunakan untuk mengubah sebagian aliran umpan natrium klorat dari proses R8 atau R11 menjadi asam klorat. Penambahan sistem R12 akan mengurangi jumlah asam sulfat yang biasanya diumpankan ke salah satu proses dan bergantung pada jumlah klorat yang diubah menjadi asam klorat. Akan mengurangi jumlah asam yang dikonsumsi dan produk sampingan sulfat yang dihasilkan secara proporsional. Selanjutnya, R13TM. Kristal natrium klorat dari generator dan makeup natrium klorat dilewatkan melalui sel elektrolisis untuk menghasilkan asam klorat. Seluruhnya menggantikan umpan asam sulfat ke proses R8 dan R11. Akibatnya tidak ada produk sampingan sulfat yang dihasilkan. Hanya natrium hidroksida yang diproduksi sebagai produk sampingan. Pabrik R13 yang tidak memerlukan tambahan natrium atau belerang untuk siklus pemulihan kimianya dan tidak membuang bungkil garam yang diproduksi bersama oleh proses ClO2 lain yang menggunakan asam sulfat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam flow proses, di mana proses terjadinya non-integrated ClO2 atau ERCO plant. Dimulai dari input dari beberapa reaktan yang terdiri dari NaClO3 atau sodium klorat, kemudian H2SO4 asam sulfat, serta metanol yang dimasukkan ke dalam generator dengan suhu 72 derajat Celcius dengan tekanan 120 mmHg. Nah, pada generator ditambahkan LP steam. Juga ditambahkan hasil dari salt cake, serta ditambahkan hasil dari metathesis filter. Kemudian, hasil dari generator berupa ClO2 masuk ke dalam absorber. Di dalam absorber terjadi proses absorpsi dengan penambahan chill water pada suhu 8 derajat Celcius. Nah, dengan adanya proses transfer massa, maka akan dihasilkan ClO2 solution to storage dengan konsentrasi 10 GPL. Kemudian, gas hasil dari absorber akan masuk ke fan gas scrubbing dengan ditambahkan chill water dengan suhu 8 derajat Celcius. Dilanjutkan ke white liquor scrubbing dengan penambahan white liquor, dan kemudian gas akan dilepaskan ke atmosfer. Nah, pada flow diagram tersebut kita dapat melihat bahwa output generator itu akan tersalurkan menuju absorber dan ada juga ke metathesis filter. Nah, hasil dari generator dibagi antara absorber dan metathesis filter karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam proses produksi klorin dioksida. Bagian dari hasil yang menuju ke absorber adalah klorin dioksida gas, yang dimana di absorber klorin dioksida gas tersebut akan diserap oleh air atau larutan pendingin lainnya. Proses penyerapan ini bertujuan untuk memisahkan klorin dioksida
dari gas-gas lain yang mungkin masih terdapat dalam hasil reaksi, serta untuk mencapai konsentrasi klorin dioksida yang diinginkan dalam larutan yang dihasilkan. Klorin dioksida yang terlarut dalam air atau larutan ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses yang melibatkan klorin dioksida cair. Sementara itu, bagian hasil yang menuju ke metathesis filter adalah sodium sesquisulfat atau Na3H SO42 yang terbentuk sebagai produk sampingan dalam generator. Sodium sesquisulfat ini adalah kristal yang terendap di dalam generator dan tersuspensi dalam larutan sirkulasi. Sebuah aliran samping dari selari sodium sesquisulfat ini akan dialirkan ke metathesis filter, di mana padatan sodium sesquisulfat yang terbentuk akan dipisahkan. Sodium sesquisulfat ini dapat memiliki nilai tambah karena mengandung asam dalam jumlah yang signifikan yang dapat dimanfaatkan dalam aplikasi atau proses lain. Dengan membagi hasil dari generator antara absorber dan metathesis filter, dapat dilakukan pemisahan antara klorin dioksida gas dan sodium sesquisulfat yang terbentuk. Setiap hasil tersebut kemudian dapat digunakan atau diolah lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dalam proses produksi klorin dioksida. Nah, pada metathesis reaktor ditambahkan LP steam atau low pressure steam dan salt cake ditambahkan hot water atau air panas karena kedua hal tersebut berfungsi untuk mengoptimalkan proses reaksi dan pemisahan dalam masing-masing tahap. Nah, pada LP steam di metathesis reaktor, penambahan LP steam ke metathesis reaktor bertujuan untuk membantu mengontrol suhu reaksi. Metathesis adalah proses reaksi kimia yang membutuhkan suhu yang tepat agar reaksi berjalan efisien dan sesuai. LP steam digunakan sebagai sumber panas untuk mempertahankan suhu yang diinginkan dalam reaktor. Dengan mengatur aliran LP steam, suhu reaksi dapat dijaga pada tingkat yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian, hot water di salt cake. Salt cake sebagai produk sampingan dari reaksi metathesis cenderung memiliki kristal-kristal natrium sesquisulfat yang terendap di dalamnya. Untuk memisahkan kristal-kristal ini dan memproses salt cake lebih lanjut, hot water atau air panas ditambahkan. Penambahan hot water bertujuan untuk melarutkan natrium sesquisulfat dan membentuk larutan yang memudahkan pemisahan padatan dari larutan. Dengan melarutkan natrium sesquisulfat dalam hot water, kristal-kristal tersebut dapat terlepas dari salt cake dan memudahkan proses filtrasi atau pemisahan padatan yang lebih lanjut. Dalam kedua kasus tersebut, penggunaan LP steam dan hot water bertujuan untuk mencapai kondisi operasional yang optimal, baik untuk menjaga suhu reaksi di metathesis reaktor maupun untuk memfasilitasi pemisahan padatan dalam salt cake. Nah, selanjutnya kita dapat melihat bahwa setelah salt cake ditambahkan hot water, kemudian salt cake menuju di soft tank atau salt cake di soft tank dengan penambahan caustic 10% dan selanjutnya hasilnya menuju RPE. Nah, dalam konteks salt cake di soft tank, penambahan caustic 10% atau larutan alkali 10% bertujuan untuk melarutkan salt cake yang terbentuk menjadi larutan yang dapat diolah lebih lanjut. Salt cake adalah produk sampingan yang terbentuk dalam beberapa proses industri dan dengan melarutkannya menggunakan larutan alkali, salt cake dapat diubah menjadi bentuk yang lebih mudah diolah. Setelah salt cake larut dalam larutan alkali, hasilnya dapat dialirkan menuju RPE. RPE di sini merujuk pada fasilitas yang menggunakan energi panas yang dihasilkan dari proses ini. Dalam beberapa kasus, larutan yang mengandung salt cake yang terlarut dapat dimanfaatkan untuk memproduksi uap atau panas yang digunakan dalam proses-proses industri lainnya. Nah, di sini kita akan melihat beberapa overview dari beberapa proses yang digunakan pada non-integrated cell O2 plant atau ERCO plant yang dimulai dari chloride preparation. Nah, chloride ini sendiri adalah merupakan reaktan yang diinputkan pada generator. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam generator, dilakukan persiapan terhadap bahan baku yaitu chloride. Nah, chloride preparation ini dimulai dari chloride dissolving tank yang dimana chloride dissolving tank ini akan dilarutkan terlebih dahulu dengan ditambahkannya steam serta kondensat. Nah, kemudian akan masuk ke sodium chloride heat tank. Nah, sebelum itu akan masuk dulu ke dalam filter, yang dimana filter ini bertujuan untuk memisahkan partikel-partikel padat atau kontaminan lain yang terdapat dalam larutan sodium klorat atau dalam proses produksi sodium klorat. Filter ini digunakan untuk menjaga kebersihan dan kemurnian larutan sodium klorat yang akan digunakan dalam proses selanjutnya. Hal ini dikarenakan bahan baku yang kita gunakan merupakan bahan baku dari luar, sehingga kita harus mempersiapkannya dengan baik untuk mencapai kualitas mutu produk yang lebih baik. Nah, tujuan utama dari filter itu adalah pembersihan larutan, perlindungan perangkat peralatan, serta meningkatkan efisiensi proses dan meningkatkan kualitas produk yang lebih baik. Nah, pada chloride preparation ini juga terdiri dari alkaline or common sewer yang dimana merupakan buangan limbah yang menggunakan sistem alkali. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam flow proses persiapan bahan baku metanol serta sulfate preparation. Pada metanol terdiri dari metanol storage tank, lalu metanol jar feed pump, metanol filter, mass flow meter, check valve,
hingga to generator building. Nah, pada tahap methanol storage tank preparation terdapat beberapa komponen penting yang terlibat. Yang pertama, methanol jar feed pump. Pompa umpan metanol jar digunakan untuk mengalirkan atau memompa metanol dari storage tank ke pros selanjutnya. Dalam hal ini ke generator building. Pompa ini biasanya dirancang khusus untuk mengatasi cairan metanol dengan kebutuhan aliran dan tekanan tertentu. Kemudian metanol filter. Filter metanol berfungsi untuk membersihkan metanol dari partikel-partikel padat atau kontaminan lain yang mungkin ada dalam metanol. Filter ini membantu menjaga kebersihan dan kualitas metanol sebelum digunakan dalam proses berikutnya. Dengan menghilangkan partikel atau kontaminan, filter ini membantu mencegah kerusakan atau gangguan pada peralatan dan sistem yang menggunakan metanol. Kemudian, mass flow meter digunakan untuk mengukur aliran massa atau jumlah metanol yang melewati sistem. Ini penting untuk mengontrol dan memantau jumlah metanol yang digunakan atau dialirkan ke proses. Informasi dari mass flow meter ini dapat digunakan untuk pengendalian proses dan pemantauan inventaris metanol. Lalu ada check valve atau katup satu arah dipasang dalam sistem untuk memastikan arah aliran metanol yang benar. Check valve memungkinkan metanol mengalir dalam satu arah yang diinginkan, sementara mencegah aliran balik yang tidak diinginkan. Ini membantu menjaga integritas sistem dan menghindari kemungkinan kerusakan atau gangguan akibat aliran balik yang tidak diinginkan. Dan kemudian menuju generator building untuk mereaksikan antara reaktan metanol, sulfuric acid, serta natrium klorat. Nah, sedangkan pada sulfuric acid storage tank terdiri dari acid filter serta generator injection nozzle. Nah, acid filter ini untuk membersihkan asam seperti sulfuric acid dari partikel-partikel padat atau kontaminan lain yang mungkin terdapat di dalamnya. Acid filter digunakan dalam proses industri di mana asam digunakan sebagai bahan kimia yang penting. Nah, karena bahan baku kita dari luar sehingga kita perlu untuk melakukan penyaringan terlebih dahulu dan pemisahan kontaminan-kontaminan yang tidak diinginkan pada bahan baku yang akan kita gunakan. Nah, tujuan utama dari acid filter adalah pembersihan asam, perlindungan perangkat dan peralatan, kualitas produk yang lebih baik, serta kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Nah, pada sulfuric acid ini juga terdapat generator injection nozzle yang dimana memiliki tujuan untuk mengenalkan sulfuric acid ke dalam generator dalam proses pembentukan klorin dioksida. Sulfuric acid digunakan sebagai salah satu bahan reaktan dalam reaksi kimia yang terjadi dalam generator untuk menghasilkan klorin dioksida. Nah, fungsi utama dari generator injection nozzle adalah memastikan penyampaian efektif dan tepat dari sulfuric acid ke dalam generator. Nozzle ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memasukkan sulfuric acid ke dalam generator dengan aliran yang tepat dan dalam jumlah yang diinginkan. Hal ini penting untuk menjaga proporsi reaktan yang sesuai dalam proses pembentukan klorin dioksida. Penggunaan generator injection nozzle memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap aliran dan distribusi sulfuric acid di dalam generator. Nozzle ini biasanya diposisikan sedemikian rupa agar cairan sulfuric acid dapat mencapai daerah reaksi yang diperlukan dengan efisien. Dengan demikian, nozzle ini membantu memastikan bahwa reaksi kimia antara sulfuric acid, sodium klorat, dan metanol berlangsung secara optimal untuk menghasilkan klorin dioksida dengan efisiensi dan konsistensi yang tinggi. Nah, berikut merupakan reaksi yang terjadi atau reaksi yang dihasilkan pada proses air coupling non-integrated CO2. Reaksi pertama merupakan reaksi yang sangat diharapkan, kemudian reaksi kedua merupakan reaksi yang tidak diharapkan. Reaksi ketiga itu merupakan reaksi yang tidak dapat dihindari. Itu tadi penjelasan mengenai air coupling beserta beberapa prosesnya. Saya Putri Dwi Mulyanti, pamit undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.